Sebenarnya di Jawa dulu banyak nabi. Kalau kalian baca isi Darmo Gandul ini, kalian akan paham makna dari kalimat ini. Nabi itu sebenarnya adalah manusia yang mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan. Tapi biasanya wahyu ini dia simpan sendiri. Nah, sejarah mainstream mengatakan kalau nabi itu ya asalnya pasti dari Timur Tengah. Karena yang kita tahu nabi itu ya yang ada di ajaran-ajaran agama Samawi. Tapi kalau melihat dari hakikatnya, sebenarnya yang menerima wahyu ilahi itu bukan cuma orang-orang Timur Tengah saja loh. Tapi orang Jawa juga banyak yang menerima wahyu. Bahkan di peradaban Jawa zaman dulu sudah biasa seorang raja atau brahmana itu mendapatkan wahyu-wahyu ilahi dalam keseharian mereka. Bahkan dalam Darmo Gandul pun terang-terangan dinyatakan kalau raja-raja Hindu-Buddha di Jawa zaman dulu sebenarnya banyak yang nabi. Contohnya adalah salah satunya Prabu Jayabaya yang menjadi pemimpin kerajaan Kediri sebelum kerajaan Majapahit ada. Di sini dikatakan Prabu Jayabaya adalah kekasih Sang Hyang Manon yang mendapatkan anugerah wahyu mulia. Sang Hyang Manon ini adalah sebutan orang-orang Jawa untuk Tuhan. Di Jawa, para raja pun disebut juga sebagai Raja Dewa, artinya mereka ini seperti perwujudan dewa di bumi, yakni orang-orang dengan level spiritual yang tinggi dan sudah tercerahkan, sehingga mereka memiliki level kesadaran yang sangat tinggi seperti dewa. Dan karena kesadarannya sangat tinggi, mereka terbiasa menerima wahyu-wahyu ilahi dalam keseharian mereka. Bahkan kalau boleh jujur, cara mereka memimpin kerajaan dan membangun peradaban sebenarnya juga berdasarkan dari tuntunan wahyu-wahyu ilahi ini. Jadi mereka bukan orang sembarangan, dan di zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu hanya raja dan ratu yang punya spek nabi seperti ini yang bisa memimpin kerajaan hingga menjadi besar dan makmur. Itulah kenapa di Jawa para raja di zaman dulu dihormati dan dijadikan panutan. Mereka juga berpegang pada kitab-kitab sastra yang dibuat oleh leluhur-leluhur yang punya kewahyuan ilahi. Bagi mereka, karya sastra ini adalah suci, sama seperti Al-Quran dan Alkitab yang berisi wahyu-wahyu Allah. Cuma uniknya di Jawa sastra suci ini jumlahnya banyak banget dan tidak ada yang cuma dispesialkan satu doang. Sebab di Jawa banyak orang yang bisa menerima wahyu ilahiyah seperti ini, kemudian menuangkan pengetahuannya dalam karya-karya sastra yang sangat spiritual. Itulah kenapa dulu Jawa disebut sebagai gudangnya para nabi. Nggak percaya? Baca sendiri deh di kitab Darmo Gandul ini. Habis baca, kalian pasti bakalan merenung. Ternyata leluhur Jawa memang secerdas, sesakti, dan seluhur itu. Tapi sejarah mainstream mengaburkannya dengan mendoktrin bahwa leluhur kita itu dulu primitif. Yang mau bukunya, cekot langsung di keranjang di bawah video ya.